Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah maghrib dan kajian ba'da maghrib, hadirin hadirat rahimakumullah, pengurus masjid beserta jamaah yang hadir, bapak ibu, orang-orang tua kita yang kita muliakan, kemudian juga anak-anak kita generasi muda yang turut meramaikan salat maghrib berjamaah dan kajian ba'da maghrib, yang mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah terima amal-amal kita, Allah istiqomahkan kita di atas kebaikan, dan mudah-mudahan tiba masanya kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, lama dah hadir ya. Luar biasa perubahan masa jiwa. Dulu lupa sangat sih rasanya dah. Alhamdulillah. Ambola beberapa bulan tak bisa hadir Pak Ibu. Ada aktivitas yang menyebabkan tak bisa hadir. Tapi alhamdulillah pada malam kini bisa kembali berkesempatan bertemu dengan Bapak Ibu jamaah di Masjid Raya Peninjauan. Sekalipun selalu dalam keadaan paras ketek. Lain jalan apa yang mau sampaikan Pak Ibu? Ya. Baik Pak Ibu sekalian rahimakumullah. Dek karena awak lampir dakik dengan Ramadan, biasanya kita dalam kajian kita membahas kitab tauhid ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pondasi-pondasi iman. Tapi awak skala prioritas Bapak Ibu, karena sekitar 14 hari atau 15 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka pada malam ini secara khusus kita akan membahas beberapa persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan menjelang kita bertemu dan berjumpa dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam ini adalah malam yang ke-15. Ya, malam ke-15 kita berada di bulan Syaban. Ya, yang bahasa lainnya malam ini adalah malam
nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban. Nisfu tu artinya setengah. Setengah, separuh. Artinya kita sudah berada di separuh bulan Syaban. Hari yang akan kita temui itu sudah sama persis dengan hari yang telah kita lewati. Namun sejak tadi Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan tentang nisfu Syaban. Ya, tentang nisfu Syaban. Bismillah. Bagaimana nisfu Syaban? Apakah memang ada keutamaannya? Kemudian apakah ada amalan-amalan khusus kita berada di dalamnya? Nah, ini penting kita bahas sedikit sebelum kita membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pertama, secara umum bulan Syaban, ya, bulan Syaban kita sekarang berada di dalamnya. Ini adalah bulan yang kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Secara khusus adalah puasa. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, apa amalan yang dianjurkan ketika awak berada di bulan Syaban? Secara khusus adalah puasa. Jadi bulan Syaban kau dianjurkan awak untuk memperbanyak puasa. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, ketika Nabi SAW ditanya tentang mengapa beliau Nabi SAW banyak berpuasa di bulan Syaban. Saking banyaknya, saking banyaknya Usamah bin Zaid ko anak dari Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah ko Pak Ibu anak angkat Nabi. Nabi sangat sayang kepadanya. Dek saking sayangnya Nabi kepada Zaid bin Harisah, itu malah sudah dianggap oleh Nabi seperti anak kandungnya. Malah Nabi pernah memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sekalipun akhirnya ditegur oleh Allah. Banyak dia Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah tu punya anak namanya Usamah. Usamah tu dakik yo Nabi. Usamah bin Zaid dakik bana jo Nabi. Sehingga Usamah bin Zaid mengatakan di bulan Syaban itu hampir semua hari di bulan Syaban Nabi berpuasa, hampir semua hari. Tapi tentu tak mungkin semua Pak Ibu. Kalau sadonya tak boleh lah dah. Bekor Ramadan jadi itu. Hampir semua hari di bulan Syaban Nabi berpuasa. Nah, ketika ditanya kepada Nabi SAW, kenapa beliau berpuasa di bulan Syaban? Beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Bulan Syaban, kata Nabi SAW, adalah bulan yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Itu bulan Syaban. Sebelum bulan Syaban apa sebelumnya? Rajab. Sesudah Syaban, Ramadan. Jadi bulan Syaban kau terletak antara dua bulan istimewa. Terletak antara dua bulan istimewa. Bulan Rajab tu bulan istimewa. Kenapa bulan istimewa? Karena bulan haram. Bulan haram. Bulan Ramadan adalah bulan paling istimewa. Syaban tak masuk cialah je tu.
Jadi kau istimewa terletak di tengah-tengah. Kalau mau contohkan baiklah Pak Ibu. Kalau ada hari Rabu libur tanggal merah, hari Jumat tanggal merah, hari Kamis tu apa namanya tu? Kalau Rabu tanggal merah, kalau Jumat tanggal merah, hari Kamis tanggal tidak merah tu, hitam. Hari apa nama tu Pak? Harpitnas. Apa Harpitnas tu? Hari terjepit nasional. Biasanya kalau di hari itu tu banyak ada orang perah itu. Banyak tu. Jadi kalau tanggal merah Rabu, tanggal merah Jumat, itu hari Kamis biasanya banyak orang libur tu. Macam-macam alasannya lah. Damam lah, nenek meninggal, macam-macam. Sama itu ibaratnya. Rajab bulan mulia, Ramadan bulan mulia, Syakban biasa. Dek kalau biasa banyak orang yang lalai, santai-santai. Di Rajabnya banyak beramal karena bulan haram. Ramadan banyak beramal karena bulan istimewa. Syakban tak masuk. Sehingga di bulan Syakban banyak yang santai-santai. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Syakban? Karena di bulan itu banyak orang yang lalai. Banyak manusia yang lalai di bulan Syakban. Karena itu Nabi mengatakan, di bulan itu aku banyak berpuasa. Karena di bulan itu dinaikkan berbagai macam amal. Ini ternyata di bulan Syakban itu amal dinaikkan. Jadi ada amalan tu Pak Ibu dinaikkannya per hari. Dinaikkannya per hari. Bila tu kalau yang per hari itu? Pagi cek, petang cek. Kemudian ada pula amal itu dinaikkannya per pekan. Hari Kamis. Makanya Nabi suka puasa Kamis. Beliau ketika ditanya kenapa puasa Senin, hari itu aku dilahirkan. Ketika ditanya puasa Kamis, hari itu amal diangkat. Aku senang amal diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Nah, 20 amal kau diangkatnya per tahun. Bila tu? Bulan Syakban. Secara khusus puasa. Jadi di bulan Syakban kau Pak Ibu, dianjurkan kita memperbanyak puasa. Ya, memperbanyak puasa. Dan ada hikmah banyak puasa di bulan Syakban kau. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya Pak Ibu? Pemanasan. Orang kalau ke berlari Pak Ibu, sebelum berlari kancang mana dulu? Pemanasan. Kalau ada orang masuk ke lapangan langsung lari kancang bah. Naik batihnya mereka tu. Ini harus pemanasan dulu. Nah ibaratnya seperti itu. Di bulan Syakban ini banyak berpuasa. Supaya apa? Supaya wangik masih nawak. Sehingga nanti ketika masuk Ramadan, awak tak balik lagi puasa. Berbeza apa Ibu? Orang yang biasa puasa sunnah di bulan Syakban dengan orang yang tidak ada puasa sunnah tiba-tiba masuk Ramadan, itu beda tu. Bisa apa Ibu cari nanti. Cari orang yang tak ada puasa-puasa sunnah tiba-tiba masuk puasa Ramadan, satu Ramadan puasanya. Carilah bantuannya Pak. Makanya satu Ramadan tu banyak orang yang pucek bantuannya. Ya, pucek bantuannya. Bantu orang akan meninggal. Ya, bantu orang akan mati. Sehingga aku mencarinya oleh kepanjang umur tidak loh. Itu makanya puasa satu Ramadan tu, puasa apa disebut orang Pak Ibu? Puasa dibaca orang Bu. Di siko puasa apa nama itu?
Puasa 1 Ramadan tu. Puasa tu. Ya. Oleh itu risiko. Bakok disabut puasa tu. Itu ada sejarahnya tu. Bakok disabut puasa tu. Dek kano rata-rata wajah orang hari tu bantu orang tua. Yolenya bantu orang tak bertanaga tiaklah je dah. Carilah puasa hari pertama tu pak. Sesudah sembahyang zuhur di masjid. Itu banyak orang mati syahid tu pak. Habis tercelantang banyak tu. Itu salah satunya karena tidak latihan. Itu di antara hikmah awak banyak puasa di bulan Syaban. Nah, baru pertanyaan tadi Pak Ibu, apakah ada keutamaan dari malam nisfu Syaban? Apakah ada dalilnya? Ada. Apakah ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dari nisfu Syaban? Ada. Dari sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, yattali'u Allahu ila jami'i khalqih lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musahin. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi Allah turun di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dia mengampuni seluruh makhluk, maknanya manusia, kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, dan beliau mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis sahih dalam penilaian beliau. Kemudian sebagian ahli hadis yang lain menyebutkan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Allah turun di malam nisfu Sya'ban, berarti malam gogok. Tapi jangan Pak Ibu bayangan Allah tu bantu turunnya. Ya, jangan dibayangkan nanti seperti apa turunnya Allah. Kemudian Allah mengampuni seluruh makhluk manusia, kecuali orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang bermusuhan. Itu informasi tentang malam nisfu Sya'ban. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala an. Kalau tadi adalah Muaz bin Jabal, kalau sekarang sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Disebutkan yattali'u Allahu azza wa jal ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li ibadihi illa isnain musyahinin wa qatili nafs. Allah mendatangi makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali dua orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh. Nah, hadis ini dihukumi agak lemah daripada hadis yang tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini di antara dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Artinya hadisnya tidak banyak dan tidak ada yang sampai kepada derajat sahih, tapi ada yang sampai kepada derajat hasan. Karena itu, kalau kita akan memakai hadis yang kita sebutkan tadi, boleh kita ambil Allah mengampuni makhluk-makhluknya manusia kalau kita gabungkan kecuali tiga. Yang pertama, yang melakukan kesyirikan. Yang kedua, yang bermusuhan. Yang ketiga, yang membunuh. Atau kalau gabungan tu, berarti kalau begitu jauhi tiga ini. Kemudian kalau ditanya apa amalan di malam nisfu Sya'ban,
Kalau berkaitan dengan ampunan, berarti kita disuruh istighfar, banyak minta ampun. Ini kalau ditanya, apa amalan khusus di malam nisfu Syaban? Dah ada secara khusus. Tapi kalau kita ingin perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun. Mohon ampun kepada Allah. Kapan perlu badalai mata awak, Pak Ibu? Biasanya kan awak badalai mata kan minta rezeki biasanya tu. Akhirnya minta ampun, minta kepada Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Cuma kadang-kadang ada orang bercakap orang berkelebihan dengan malam nisfu Syaban dua. Sehingga seolah-olah luar biasa sekali keutamaannya. Malam melebihi malam Lailatul Qadar. Itu keliru itu. Kalau malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu, itu tidak ada duanya. Itu jalih tu. Saking jalihnya ayat Quran yang berbicara langsung, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kalau itu jalih tu. Jadi seutama-utamanya malam nisfu Syaban, maka dia tidak lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Itu yang perlu kita pahami. Itu Pak Ibu, kenapa kita sampaikan sekitik? Sebab kadang-kadang dengan banyaknya media informasi, kirim-kirim WA, macam-macam lah. Kadang-kadang mulai tadi Pak Ibu sampai ada di grup WA ya. Di malam nisfu Syaban tulilah doa-doa. Tulilah doa-doa yang kami minta alatan di bawah bantal. Besok pagi langsung dapat anak awak letak di bawah bantal tu. Itu berkelebihan tu Pak Ibu. Jadi kalau ada doa-doa, tulislah. Sudah ditulis di karate, letak di bawah bantal sampai awak lalu. Yang masih bujang kau nak minta dapat rumah, tulis. Yang sudah menikah belum dapat anak, tulis mau minta anak. Dan ekonominya susah, tulis. Ada yang diminta. Yang lalu dapat kerajo pengangguran, tulis. InsyaAllah besok pagi dapat yang diminta. Itu ulu itu berlebih-lebihan. Ya, ini kekeliruan ini. Tapi kalau ditanya, apakah ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Syaban? Ya. Tapi para ulama ikhtilaf. Para ulama berbeza pendapat berkaitan dengan kekuatan hadisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, baru kita bahas ketik Bapak Ibu tentang apa persiapan kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, setiap Ramadan akan datang. Setiap Ramadan akan datang, Bapak Ibu akan mendengar atau membaca satu kata yang sering ditulis. Marhaban ya Ramadan. Iya tak? Iya kan? Apa arti marhaban Bapak Ibu? Marhaban itu secara sederhana artinya selamat datang. Welcome bahasa Inggrisnya. Tapi selamat datang dalam ungkapan orang-orang Arab itu yang biasa dipakai itu dua. Yang pertama ahlan wa sahlan, yang kedua marhaban. Artinya sama keduanya tu. Apa artinya? Selamat datang. Sama artinya. Cuma beda penggunaan. Sama Pak Ibu ambil contohkan antara mati je wafat sama atau berbeza? Sama atau berbeza Pak? Sama mana atau beda-beda seketik? Kalau artinya sama, cuma berbeza kasia dipakai. Kalau mati untuk apa? Binatang. Kalau awak nak tak?
kecuali nak langsung ke orangnya pergi ke mana pergi orang mati tak ada juga ngecek model tu menjanguk orang mati. Tapi nak langsung ke orang yang dapat musibah tu kan. Kalau mati tu biasanya untuk binatang, untuk tumbuhan. Kalau untuk manusia meninggal, wafat. Pernah Pak Ibu mendengar orang baca pengumuman Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lah mati tadi malam, tu tak? Kok sempat mendengar model tu Pak langsung bersorak wak pulang ajar dah tak ajar tu. Ni mati tu biasanya untuk binatang. Kalau untuk manusia wafat. Sama itu tadi. Tamu tu kalau tamu-tamu biasa, tamu-tamu yang lacuk tiba, itu ucapannya ahlan wa sahlan. Ahlan tu artinya keluarga. Sahlan tu artinya mudah. Ahlan wa sahlan tu biasanya diucapkan kepada tamu-tamu yang dia kita sudah anggap seperti keluarga. Atau memang dia keluarga, dia datang dengan mudah dan kita pun melepas kepergiannya dengan mudah. Tidak menangi lawaknya pai tu, biasa saja. Tamu yang seperti itu ucapannya adalah ahlan wa sahlan. Itu tamu-tamu biasa, bukan tamu istimewa. Itu tamu biasa tu. Contoh misalnya orang yang lacok ke rumah awak, Pak. Ingat Pak Ibu, semakin sering kita datang ke rumah orang, semakin kurang nilai kedatangan kita. Pokoknya salah satu adab bertamu apa? Jangan sering-sering. Jangan cocok. Jadi bertamu kau jarang-jarang salah. Jangan coba nawak tak bertamu. Boleh rutin setiap hari. Boleh kalau tiba di jam-jam tak pas. Orang sedang makan siang, awak tiba bertamu. Apa yang namanya tu? Kecik awak langkah suruh. Kecik awak. Manuri awak langkah suruh. Manuri orang. Ikut mencari kesempatan ke? Atau tiba bertamu di hari pagi hari jam 6:30 orang sedang sibuk, ada yang kapai ke raja, ada yang kapai ke kantor, ada yang menyiapkan anaknya, pokoknya orang sedang kalang kabut sadonyo Pak Ibu. Awak bertamu, sudahlah bertamu Pak Ibu, panjang lo ceritanya, kamar-kamar berputar-putar lo ceritanya. Rupanya ujung-ujungnya mana? Menyalang pitih. Akan panik buat dibuatnya tu. Nah, tamu-tamu seperti itu ucapannya adalah ahlan wa sahlan. Tapi kalau tamu itu tamu istimewa, tamunya adalah tamu mulia, bukan tamu biasa, tapi tamu istimewa. Yang inyo tiba jauh-jauh hari lama dia kabar. Inyo datang membawa kebaikan. Tamunya adalah tamu spesial, maka ucapannya berubah. Tidak lagi ahlan wa sahlan, tetapi marhaban. Berubah itu. Marhaban itu dari kata rohaba, artinya luas atau lapang. Sehingga nanti marhaban maknanya kami siap melapangkan hati, melapangkan jiwa, melapangkan pikiran, melapangkan waktu untuk menyambut kedatanganmu. Itu makna dari marhaban. Intinya Pak Ibu, Ramadan kau bukan tamu biasa, tapi tamu istimewa. Nah, tamu itu semakin istimewa, persiapannya bah.
menjelangnya ketiba Pak, tentu persiapannya semakin bagus. Itamu tu semakin istimewa, menjelangnya datang tu semakin dakik waktu tiba, awak tentu akan semakin mempersiapkan diri. Yang sampai ketika yang tiba Pak, rumah berserak, pekarangan berselemak peak, abeko kain bertumpuk-tumpuk, kamar mandi tak tanggung lo baunya. Sementara tamu ketiba, tentu tak boleh seperti itu. Kalau tamu itu adalah tamu istimewa, maka sedapat mungkin ketika dia datang, dia telah kita persiapkan untuk menyambut kedatangannya. Apa persiapan awak Bapak Ibu menjelang Ramadan tu tiba? Apa persiapan awak? Persiapan yang pertama Bapak Ibu adalah memperbanyak doa. Di persiapan pertama adalah memperbanyak doa. Perbanyak doa. Doa apa? Doa supaya awak basuh je Ramadan. Tak ada jaminan Pak Ibu basuh je Ramadan, tak ada Pak Ibu. Tak ada jaminan. Awak kini sehat kuat, pasti umur awak sampai bulan puasa. Tak ada jaminan. Ambo mama orang rumah ambo Pak Ibu. Mama orang rumah. Hari kepatang meninggal beliau. Beliau kapai menjapui anak beliau. Ada program takasus di Madinah selama sebulan sekolah di LLA. Apa namanya? Enggak, apa nama daerahnya? Aripan. Jadi beliau dari Danau Kembar, lah sudah mandi Pak Ibu, lah sudah mandi, laga pahilai, tiba-tiba paniang, mengecek paniang, mengecek sakit kuduk. Jarak antara mengecek sakit kuduk dengan meninggal tu 5 minit ya Pak Ibu. 5 minit ya. Meninggal hari Kapatang, hari Rabu. Hari Rabu meninggal sekitar jam 8. Anak beliau pas baru pulang tu. Jadi mungkin sedang di atas pesawat mungkin. Sedang di atas pesawat tu. Sehingga ketika anak beliau tiba, itulah bersuah ju ayahnya nak doleh. Umur sekitar 60 tahun, sehat Bapak Ibu. Kemudian ada dulu anak beliau yang kuliah di Bandung, berangkat jam 3 ke petang dari Jakarta, pesawat jam 3, tiba jam 5 di Padang, kemudian dari Padang ke kampungnya, lah selesai mandi, kemudian akhirnya malam 7 dikuburkan. Selesai petang penguburan sekitar jam 9 malam. Artinya apa Pak Ibu? Hamba ingin sampaikan kematian itu dekat. Kematian itu dekat Pak Ibu. Awak saja yang merasa umur awak panjang, awak saja. Mungkin awak merasa awak sehat, awak masih kuat, awak tak ada penyakit barik, tak ada hubungannya dah. Tidak ada jaminan kita yang hidup hari ini Pak Ibu kita pasti bertemu dengan Ramadan. Tidak ada jaminan, wallah tidak ada. Ada yang wafat sepekan sebelum Ramadan, ada yang wafat 2 hari sebelum Ramadan, malah ada yang wafat beberapa jam sebelum masuknya Ramadan. Akun itu perbanyaklah berdoa. Minta ke Allah mudah-mudahan masih ada jatah waktu bersuju Ramadan. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan
wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku kepada Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalan-amalan Ramadanku. Itu di antara doanya. Bisa juga berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Oh, tak dapat dia buat doa model tu, tak salah doanya. Terserah. Dengan doa-doa apa saja, dengan bahasa kita pun tak masalah. Yang penting Bapak Ibu, awak meminta berdoa kepada Allah, awak masih ada kesempatan bertemu dengan Ramadan. Itu yang penting. Minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar masih ada kesempatan kita bertemu dengan Ramadan. Karena bertemu dengan Ramadan adalah sebuah keberuntungan. Berarti kita bertemu dengan hari-hari istimewa, siang-siang yang istimewa, malam-malam yang istimewa. Minta kepada Allah dan minta dengan hati, bukan hanya dengan mulut. Apa beza berdoa dengan membaca doa, Pak Ibu? Apa beza berdoa dengan membaca doa? Apa bedanya, Pak? Kalau membaca doa pakai mulut, ada lafaz doa, ada teksnya, kita baca. Itu membaca doa nama itu. Kalau berdoa itu dari dalam, Pak. Dari dalam, dari hati. Kemudian hati nyambung ke pikiran. Kemudian nanti keluar lewat ucapan. Itu berdoa. Minta, Pak Ibu. Mudah-mudahan masih ada umur awak, masih ada jatah usia awak untuk bertemu Ramadan, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ibu sekalian, yang kedua, apa persiapan awak sebelum Ramadan? Persiapan yang kedua adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Jangan sampai awak memasuki Ramadan, awak tak punya ilmu tentang Ramadan. Sehingga awak tak tahu apa yang dilarang ketika berpuasa, apa yang disunnahkan. Kemudian apa amalan-amalan ketika kita berpuasa. Kemudian bagaimana sahur, bagaimana berbuka. Pokoknya berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan amalan Ramadan. Jangan sampai awak tak tahu. Contoh, Pak Ibu, kau contoh sahur misalnya. Batas sahur tu bila? Batas sahur tu bila? Batas makan tu bila? Batas sahur itu adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minumlah kamu sampai terang bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Berarti bila tu? Subuh. Jadi batewa makan minum tu adalah subuh. Jadi kalaulah berbunyi sarine, masih boleh makan minum? Boleh, masih. Boleh kalau sarine bulan. Ya. Boleh, masih boleh kita makan minum. Tapi hati-hati. Waktunya tinggal sedikit. Ini untuk mabil dan adu selai. Bukan untuk menambah-nambah. Mereka khawatir, mereka awak sedang menjadi rupanya orang
azan. Ya, jadi batas terakhir sahur itu adalah subuh. Adapun 10 menit sebelum subuh itu adalah sekadar waktu berhati-hati saja, waktu untuk berjaga-jaga supaya nanti kita jangan sampai makan minum sementara azan subuh telah masuk. Jadi kalau azan subuh itu 2 kali, itu azan pertama masih boleh makan. Azan kedua baru tidak boleh. Jadi batas sahur itu adalah waktu subuh. Kemudian maghrib berbuka. Berbuka itu sunnahnya disegerakan. Kalau masuk waktu maghrib, apa yang harus kita lakukan? Kita mengucapkan bismillah. Baca bismillah, habis itu kita batalkan puasa kita. Sunnah pertama kali berbuka itu adalah dengan kurma. Bukan dengan yang manis-manis, dengan kurma. Ya. Kalau dulu 30 tahun yang lalu pakai kurma payah, Bu. Payah mencari kurma dulu 30 tahun yang lalu. Baca awak dapat kurma 30 tahun yang lalu. Nunggu orang pulang haji, Bu. Umrah tak tahu dulu dah. Tunggu orang pulang haji. Ambo dulu pernah dapat kurma orang pulang haji tu dapat ambo 2 encik. Bu cari apa lagu yang kecil, Bu. Itu 30 tahun yang lalu. Kini payah mencari kurma apa, Ibu? Serak-serak. Serak-serak. Berbagai macam jenisnya, ukurannya macam-macam. Berbuku itu dulu. Jangan lain, ambil sunnah Nabi. Apa pernah tu mendengar apa ibu orang mengecek model kuah. Oh, Nabi berbuku dengan kurma pertama kerana Nabi itu orang Arab keceknya. Kalau orang awak Nabi mungkin dia tahu berontak keceknya. Itu kan pandai-pandainya itu. Ya, sunnah Nabi itu berbuka dengan kurma untuk pertama kali. Sesudah itu baru yang lain. Lah selesai awak berbuka, baru awak berdoa. Masuk waktu maghrib, bismillah, batalkan puasa kita. Selesai batal puasa, baru berdoa. Apa doanya? Ya, doa itu intinya apa, Ibu? Intinya doa sebenarnya. Bisa doa zahaba zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Dan tidak salah pula orang berdoa kerana secara makna pun baik. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi berdoa itu sesudah berbuka, bukan sebelum berbuka. Orang azan awak bangko-bangko juga akan menunda-nunda berbuka jadinya tu. Orang azan awak baik berdoa panjang-panjang. Rupanya labi dia kawan, Bu. Awak lama-lama dekwa. Jadi berdoa tu sesudah berbuka, bukan sebelum berbuka. Itu contoh dan banyak yang lain. Silakan nanti kalau ada yang diragukan seputar fikir-fikir Ramadan, silakan nanti ditanyakan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, hal yang juga penting kita sampaikan, di antara persiapan kita memasuki Ramadan itu adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Jadi menjelang masuk Ramadan semakin dakik, semakin banyak istighfar, semakin banyak taubat. Bahkan model itu Ustaz, yang menghalangi orang melakukan amal soleh apa? Apa yang menghalangi orang beramal, Pak Ibu? Dosa dan maksiat. Orang semakin banyak dosanya, semakin baik melakukan amal soleh. Orang semakin bersih, semakin kuat dan semakin semangat melakukan amal soleh. Jadi awak tak bisa banyak baca Quran tu
Dek kano dosa. Sehingga tak mampu banyak mengaji. Tak mampu banyak tilawah Quran. Kenapa? Karena dosa. Orang semakin bersih, semakin kuat kemampuan fisiknya untuk beramal, Bapak Ibu. Ini kemampuan beramal itu sebenarnya bukan kuat fisik, bukan kuat badan, bukan, tapi kuat iman. Banyak orang yang fisiknya kuat tapi imannya lemah. Dan banyak orang yang fisiknya sebenarnya lemah tapi karena imannya kuat, banyak. Sekalipun bisa jadi ada orang yang beramal bisa tetap beramal, kalau awak masuk Ramadan dalam keadaan bergelimang dosa, awak tak dapat rasanya, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, amal itu punya rasa. Amal itu ada rasa. Sebagaimana makanan itu punya rasa. Tapi ingat, yang bisa merasakan enaknya makanan siapa? Siapa Bapak Ibu? Yang bisa merasakan enaknya makanan siapa? Orang sehat. Orang sakit tidak bisa. Lama makanan kau ditanya ke satu orang, Pak, lama tiba di nyoba apa? Amba tak ada rasanya docenya. Baku tak ada rasanya. Kerana sakit. Begitu pula ibadah, Pak Ibu. Orang kalau bergelimang dosa, dikhawatirkan dia tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Dia bisa baca Quran, tapi tidak ada nikmat baca Quran. Dia bisa qiyamul lail, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya qiyamul lail. Lainnya kerajuannya, tapi tak ada rasa. Itu makanya sebelum masuk Ramadan berbanyak minta ampun, berbanyak istighfar, berbanyak bertaubat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita bisa menikmati amalan-amalan Ramadan nanti, dan kita bisa meningkatkan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Menggosok gigi. Nah. Bismillah. Kan menggosok gigi saja nyebutnya tak berlaluan mana-mana ada kan? Bersiwak itu secara hukum asal dianjurkan. Itu hukum asal tu, awak nak kaitan je puasa dulu tu. Malah Nabi mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan solat. Nah, berkaitan dengan itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tirmizi disebutkan Nabi SAW mengatakan, wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Bersungguh-sungguhlah kamu menghirup air ke hidung, termasuk berkumur-kumur, kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau awak tak puasa, bersungguh-sungguh. Kalau puasa, biasa saja. Jadi kalau ditanya, boleh tak awak gosok gigi ketika puasa? Hari tak pagi tu, lah siang tu, lah menjelang sore tu. Kan baru nangok sedang elok tu. Boleh tak gosok gigi? Silahkan, tapi berhati-hati. Seketik saya gosok gigi, sedikit saja. Tak boleh karuk sampai kemari tu. Ya, seketik saja. Kemudian ketika berkumur-kumurnya pun seketik. Ya. Sebentar Ibu. Ketika berkumur-kumurnya pun seketik. Ambil air berkumur-kumur, aduan kepala awak ke bawah. Ya. Sebentar Ibu. Ibu yang bertanya sebentar. Jadi ketika berkumur-kumur,
kepala waktu aduan ke bawah. Kan sudah gosok gigi tu kumuh-kumuh waktu. Aduan kepala waktu ke bawah supaya air tu turun. Sipi air kan macam tampil rendah kan. Aduan kepala waktu supaya air turun. Ajan mangkul kumuh-kumuh ada betul-betul tu. Kalau model itu tu penyakit nama itu. Jadi tidak ada yang salah dengan bersiwak atau gosok gigi, cuma berhati-hati. Ya, berhati-hati. Yo, kalau bulan puasa tu yo memang enggak lain mau nangok dia tu. Apalagi sembahyang Jumat kan, waladolin amin deh. Ya, apalagi nak sempal juga gosok gigi pagi tadi kan. Ya boleh, tapi hati-hati, hati-hati. Ya. Silakan kalau masih ada. Aman Pak ya? Aman Pak? Baik. Baik Pak Ibu, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Sampai umur kita diberikan oleh Allah fisik, sehat, lahir batin. Sehingga kita bisa menikmati amalan-amalan Ramadan dengan sebaik-baiknya insyaAllah. Baik Pak Ibu sekalian, jazakumullah khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.